Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Wijaya. Pasar smartwatch di harga 200 ribuan saat ini semakin membanjir nih di Indonesia. Mulai dari itel yang mengeluarkan smartwatch ISW011, kemudian 023. Kali ini Advance mengeluarkan si Advance SE1 Special Edition. Apa yang spesial dari Advance SE1 di harga 200 ribuan? Mari kita unboxing, check this out. Sekarang kita lihat bagian box dari si Advance SE1. Ya, di bagian depan polosan saja dan di bagian kanan sini nih ada fitur-fitur yang di highlight dari Advance Special Edition E1. Di bagian layarnya masih bertipe IPS TFT dengan layar berukuran 1,83 nih. Kemudian ini yang spesialnya teman-teman. 600 mAh baterai. Dia diiklankannya bisa bertahan di 8-12 hari. Kemudian waterproof IP68 dan juga Bluetooth-nya sudah terbaru 5.3. Saya beli yang warna black nih. Inilah si Advance SE1 Special Edition. Kita kletek saja di bagian depan. Dan sesuatu yang akan dikorbankan dari baterai yang besar adalah ketebalannya. Dengan baterai 600 mAh tentunya smartwatch ini akan menjadi lebih gemuk ya. Oke, kita hitung dulu berapa diameternya sih dari si Advance SE1. Dari diameter case-nya di sini di 44,8 ya. Kemudian kelebarannya di 37,6 dan tentunya ini sangat gemuk nih. Ketebalannya di 13,5, cukup tebal ya. Cukup tebal dan kecil dari diameternya. Untuk strapnya menggunakan strap yang di 22 mm ya, standar. Menggunakan strap rubber ya, polosan seperti ini, model klasik ya, dengan buckle di bagian atasnya dari metal, tidak ada branding di situ. Dia memiliki dua penahan ya, dua penahan di sini yang belum ada locknya ya di salah satu penahannya. Bahannya rubber halus, cukup lentur, dan di sini sudah ada quick release ya. Jadi kita bisa dengan mudah mengganti-ganti strapnya dengan strap yang banyak dijual di pasaran karena memiliki ukuran universal di 22 mm. Di bagian belakang sama seperti pendahulunya Advance S1 ya, masih berbahan plastik materialnya ya. Kemudian di sini ada dua buah pin magnetik untuk pengecasan. Di sini ada fitur-fitur yang di highlight ya. IP68 waterproof, sport health, dan Bluetooth call. Kemudian di bagian agak ke bawah nih ada lubang speakernya. Di sebelah sini tentunya karena dia mendukung Bluetooth call, dan mic-nya ada di sebelah kanan bawah seperti ini. Di atasnya ada tombol crown yang kalau kita putar-putar itu mekanismenya seperti ada penahan ya, jadi akan berhenti di satu putaran. Bagus nih, saya suka dengan model crown yang seperti ini. Clicky ya. Lanjut di bagian display, di sini displaynya ya masih
bertipe IPS TFT, tapi warnanya gonjreng nih. Kita bisa menggantinya dengan memutar, mengganti watch face dengan memutar tombol crown-nya di sini. Dan kalau dilihat nih, detiknya menyapu, keren ya. Sekarang kita bahas menu ke menunya ya. Kita bisa mematikan dan menyalakan layarnya dengan menekan tombol crown ini. Dan kita tidak bisa masuk ke menu dengan menekan tombol crown ya. Jadi tombol crown-nya ini fungsinya untuk menggulir dan mematikan dan menyalakan layar saja. Gulir dari atas ke bawah ya. Di sini ada shortcut menu ya. Ada 6 menu di sini yang tidak bisa kita custom. Kemudian ada indikator baterai di atas. Selanjutnya dari kiri ke kanan ada split menu ya, split menu recent. Kemudian dari bawah ke atas ada notifikasi. Kemudian dari kanan ke kiri ada widget-widget yang bisa kita tambahkan. Di situ ada 6 widget yang disediakan ya, bisa kita tambahkan sesuai dengan keinginan kita. Oke. Selanjutnya kita telusuri bagian menunya ya. Kita bisa masuk ke menu dengan geser 2 kali dari kiri ke kanan. Nah, di situ ada pilihan menunya. Dan tentunya dengan double klik kita tidak bisa mengganti-ganti nih pilihan menunya, karena kalau kita klik pasti akan kembali dan mati. Jadi ya tombol crown-nya ini tidak bisa banyak fungsi ya. Kita scroll, di situ ada activity, sleep, heart rate ya, standar ya. Di sini juga ada exercise record. Pilihan olahraganya juga cukup banyak dan bisa kita tambahkan dengan scroll ke bawah ya. Untuk baliknya dengan geser. Kemudian ada SPO2, stress level, cuaca, kemudian ada notifikasi, remote kamera, musik player, Zen mode. Apa ini Zen mode? Stressed dan falling asleep. Nanti kita akan coba telusuri lebih jauh ya untuk menunya. Di sini juga ada musik player ya untuk kontrol media player di smartphone ya. Timer, alarm, stopwatch, female health, word clock, find my phone. Kemudian kalkulator juga ada di sini ya. Kemudian ada games yang bisa kita mainkan. Ada berapa nih? Hanya 1 ya. Tidak ada lagi gamesnya, hanya 1. Dan tentunya terakhir ada setting. Inilah si Advance SS1 di pergelangan tangan saya yang 16 cm. Cukup kecil namun bongsor nih. Untuk raise to wake dia responsif, selalu berhasil ya, namun tidak instan ya, tidak cepat, masih ada jeda sedikit ya, tapi ini cukup untuk smartwatch di harga 200 ribuan. Selanjutnya kita akan jelajahi fitur settingnya ya. Ini tentunya sudah berbahasa Indonesia. Di bagian dari atas ke bawah di sini ada pilihan untuk menaikkan dan menurunkan brightness ya. Sudah pasti ini belum bisa auto brightness. Kemudian di sini ada mode hemat daya, kemudian do not disturb, pilihan kontak ya. Kemudian ada center ya yang bisa menyalakan layar lampu cukup terang ya, berguna di saat-saat darurat ya. Kemudian kita masuk ke bagian setting. Di sini ada pengaturan display, ada brightness yang tadi sudah ada di shortcut menu, kemudian sleep, watch face,
view menu nih, kita lihat ada list 1 2 3 4 5 6, ada 6 ya pilihan view UI untuk pilihan aplikasinya ya. Saya lebih suka yang ini sih. Nah, di situ ada animasi yang ya biasa-biasa aja menurut saya. Balik lagi masuk ke setting ya, di display di sini ada apa namanya tombol untuk menyalakan dan mematikan raise to wake-nya ya. Agak jauh ya adanya di setting, tapi ya cukup bagus, tidak seperti Itel 011 yang hanya bisa diatur di smartphone ya. Kemudian di sini ada vibrate dan ring. Kembali ke bahasa Inggris ini ya. Tadi bahasa Indonesia. Kemudian ada do not disturb mode, ada low power mode, kemudian ada phone. Nah, teman-teman yang bertanya-tanya ya, di mana sih settingan supaya media yang ada di smartphone kita setelah dihubungkan tidak masuk ke smartwatch-nya ya. Jadi kalau nyetel YouTube nanti suaranya akan ada di sini. Jadi kita matikan di sini di phone, kemudian phone on ini untuk kalau ada telepon ya, maka akan masuk ke sini suaranya. Kalau media audio adalah media player ya, baik nonton YouTube, TikTok akan masuk ke sini. Jadi kalau kita matikan maka suaranya akan tetap berada di smartphone ya. Terserah kita mau matikan atau menyalakan. Dan surprisingly ada AOD di sini. Walaupun belum AMOLED tapi disediakan AOD. Dan ada dua pilihan AOD ya, kalau kita nyalakan ada analog dan digital. Kita lihat di bagian analognya ada berbagai pilihan nih. Ternyata ada pilihannya yang cukup banyak. Ada 1, 2, 3 pilihan analog. Dan di pilihan digitalnya ada 1, 2, dan 3. Jadi ada praktis ada 6 AOD yang disediakan. Dan akan kita coba bagaimana tampilan AOD displaynya. Seperti ini. Dan apakah akan mati ya AOD-AOD-an? Apakah terus akan nyala? Ya, sepertinya ini akan nyala terus ya. Dan kalau kita nyalakan AOD, apakah dia akan bisa dilakukan raise to wake-nya? Kita pasang dulu biar set. Jadi tidak bisa, teman-teman. Jadi teman-teman hanya bisa pilih salah satu ya. Mau raise to wake atau mau pasang AOD. Jadi kalau AOD-nya nyala, kita nyalainnya harus diklik baru kita nyala, bisa layarnya kita bisa gunakan ya. Tapi kalau AOD-nya kita matikan, maka raise to wake-nya akan berfungsi. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi kalian pilih mana, AOD atau raise to wake. Untuk pilihan watch face di Advance SE 1 ini ada, kita hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 dan 1 yang bisa di custom ini ya, menggunakan foto dari galeri handphone kita. Sekarang kita coba hubungkan si Advance SE 1-nya ke aplikasinya, yaitu aplikasi sejuta umat ya, David. Ini ya, ini sudah saya hubungkan ya. Dan di sini untuk pilihan watch face-nya yang menggunakan galeri dari handphone masih sama ya, seperti ya pada umumnya ya, hanya menampilkan gambar atau tampilan digital ya, belum bisa tampilan analog. Kita coba ganti watch face yang menggunakan galeri ya dari handphone kita. Selanjutnya kita coba crop seperti ini. Coba kita terapkan langsung ya.
instan, perlu waktu yang cukup agak lama ya, tidak yang cepat banget, tapi ini sudah cukup lebih cepat dari itel 011 yang lama. Seperti ini tampilan gambar yang dihasilkan dari galeri foto handphone ya. Cukup cerah, gonjreng, bagus ya, walaupun layarnya bukan AMOLED. Gimana menurut kalian? Keren nggak? Tulis di kolom komentar. Kemudian ada juga yang bisa kita custom lagi di face gallery ya. Di sini ada banyak pilihan yang cukup berwarna ya, bagus-bagus juga nih. Pilih yang ini aja deh. Klasik-klasik gimana gitu. Coba kita play. Apakah dia akan mengurangi white face yang sudah ada seperti ini? Detiknya ya menyapu nih. Keren. Kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi yang white face yang baru berasal dari aplikasi David ya, sudah ditambahkan. Jadi kita punya pilihan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 white face yang bisa kita ganti-ganti di smartwatch Advance SE1. Yang bisa kita custom hanya 2, yang bisa kita ambil dari aplikasi David, yang dari face gallery, dan atau dari galeri dari smartphone kita ya, seperti ini. Oke, mungkin demikian unboxing dan impresi pertama dari si Advance SE1 ya. Cukup mungil tapi gemuk. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik like, dan jangan lupa tentunya subscribe untuk membantu channel ini terus memberikan informasi yang menarik dan berguna. Saya Wijaya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys.